Ibuku dululah yang cantik. Ibuku dululah yang cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nuna Nurhayati dari CGP Angkatan 11 SMK Negeri 2 Banjar. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Irmayanti ya. Beliau adalah guru layanan perbankan dari SMK Negeri 2 Banjar yang mengajar akuntansi perbankan dan keuangan mikro. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Nuna. Gimana kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah ya Bu Irma, kita ada sedikit perbincangan ya akan melakukan supervisi. Nah, sebelum melakukan supervisi tersebut saya akan melaksanakan praobservasi. Adapun tujuan dari supervisi tersebut yaitu ingin mengetahui dan mengevaluasi bagaimana dengan pembelajaran nanti Bu Irma di kelas yang akan dilaksanakan oleh Bu Irma. Adapun tujuan dari ini praobservasi ini yaitu sebagai langkah awal ya persiapan Bu Irma nanti untuk melaksanakan kegiatan supervisi. Nah, bagaimana Bu Irma agar lebih siap lagi dan lebih tampil rasa percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didiknya. Baik Bu Irma. Nah, udah siap Irma? Semoga kalau bisa ya, siap. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Irma. Nah, nanti pas saat melaksanakan pembelajaran ya Bu Irma kan mata pelajarannya itu akuntansi perbankan dan keuangan mikro. Nah, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bu Irma sampaikan kepada peserta didik? Nah, pada pertemuan nanti rencananya bagian pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro akan menyampaikan materi tentang produk perbankan yaitu tabungan Bu Nuna. Baik, yaitu tentang tabungan. Nah, dari tujuan pembelajarannya apa sih Bu? Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik setelah menyimak PPT nantinya diharapkan mampu untuk mengidentifikasi produk perbankan yaitu tabungan dan minat. Kemudian peserta didik diharapkan mampu untuk mengemukakan tentang pengertian tabungan, manfaat tabungan, fungsi tabungan, sarana penarikan tabungan. Dan yang terakhirnya itu diharapkan peserta didik dapat melakukan pencatatan akuntansi tabungan. Baik, itu luar biasa sangat bagus ya Bu dengan tujuan pembelajarannya. Jadi ada 3 ya tujuan pembelajaran yang akan nanti Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran AKDKM. Nah Bu, bagaimana nih dengan area pengembangannya nanti yang akan Ibu laksanakan pada saat pembelajaran di kelas? Nah, area pengembangannya saya itu akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yaitu pembelajaran diferensiasi. Nah, sehingga dengan pembelajaran diferensiasi itu nanti peserta didik diharapkan mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disebutkan tadi. Seperti itu Bu Nuna. Oh gitu. Jadi nah selanjutnya itu Ibu akan menggunakan metode kemudian media pembelajaran gitu. Apa sih Bu gitu? Untuk metode pembelajarannya, rencananya itu saya akan menggunakan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning). Nah, kemudian tadi kan dikatakan diferensiasi ya Bu. Nah, setelah melakukan pembelajaran diferensiasi itu, nanti siswa itu akan berdiskusi secara berkelompok dan saya akan melakukan bimbingan kepada siswa tersebut. Kemudian siswa tersebut melakukan presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan itu merupakan rencana yang akan saya nanti lakukan. Baik, oh berarti Ibu nanti akan menggunakan metode pembelajarannya itu berdiferensiasi, kemudian yang dikaitkan dengan PSE ya Bu, pembelajaran sosial dan emosional ya. Diferensiasinya itu sesuai dengan bakat dan minat juga gaya belajar peserta didik ya Bu. Iya, ya. Kemudian untuk media pembelajarannya apa sih yang akan Ibu gunakan gitu? Untuk media pembelajarannya yang pertama ada buku tabungan, kemudian menyimak PPT, kemudian bahan ajar, kemudian video pembelajaran juga, kemudian siswa juga akan melakukan observasi langsung ke bank profit yang ada di SMK 2. Wah, sungguh luar biasa Ibu nanti ya pada saat pembelajarannya. Baik ya, Ibu kira-kira kapan nih akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran tersebut pada hari Selasa, gitu ya, sesuai jam belajar saya, mengajar saya.
jam ke-7 ya jam 12.15 setelah istirahat kelas sampai jam 15.15. Baik ya. Berarti Ibu akan melaksanakan pembelajaran nanti di hari Selasa ya Bu. Berarti jam ke-7 sampai jam ke-10 di kelas 11 LP2 ya. Nah, insya Allah ya saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi, untuk mengamati dan mencatat hal-hal apa gitu yang sudah Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran nanti ya. Nanti insya Allah saya akan datang, kemudian ya nanti setelah Ibu melaksanakan observasi ya, melaksanakan supervisi, nanti juga kita akan berbincang-bincang Bu, yaitu setelah pasca observasi ya, setelah supervisi nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya insya Allah ya. Ngomong-ngomong dari kegiatan barusan itu, perbincangan barusan ya, pra-observasi, apa sih yang Ibu dapatkan gitu Bu? Dari observasi ini saya mendapatkan manfaat di mana sebelum belajar itu harus merencanakan dulu ya, mulai dari modul ajarnya, kemudian tadi Ibu Luna juga menanyakan mau menggunakan modul pembelajaran apa, kemudian bagaimana strateginya di kelas, bahan pelajaran apa yang saya gunakan gitu ya. Jadi sebelum pembelajaran memang guru itu harus mempersiapkan sebaik-baiknya agar pembelajaran itu bisa menyenangkan dan peserta didik itu bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, menyenangkan, juga nanti mudah-mudahan bisa dibawa gitu ketika sudah lulus kompetensi yang diperoleh di SMK 2 ini. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Udah gak sabar lagi nih, saya pengen cepet-cepet melaksanakan supervisi ya ke kelas Ibu ya. Semoga nanti pas saat melaksanakan supervisi ya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya. Terima kasih Ibu ya atas perbincangan kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat ya. Salam selalu dan sukses buat nanti pelaksanaan supervisinya ya Bu. Terima kasih ya, Bu. ya, terima kasih. Amin, amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Gerak. Mengawali pembelajaran pada hari ini. Doa dimulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat. Gerak. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu ya. Adinda, Alin, hadir. Andika, Hadir. Anggita, Hadiro. Ayu, Hadiro. Chelsea, hadir. Della, Hadir. Dinda, Hadir. Ira, hadir. Vera, Hadiro. Sally, Vera, hadir. Fitri, Windy, Hadiro. alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Nah, sebelum ke pembelajaran, sebagai wujud kita cinta tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Semuanya silakan
Sudah? Saya. Oke, untuk produk jasa bank yang tadi sudah disebutkan oleh kalian, yang pertama ada tabungan, yang kedua ada deposito, dan yang ketiga ada giro. Kira-kira apa ya pengertian tabungan itu, ada yang tahu? Kira-kira siapa ya? Ibu lihat Dinda sudah ada tulisannya. Apa Dinda? Tabungan adalah sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Wah, betul sekali. Kasih tepuk tangan. Tabungan itu merupakan suatu simpanan yang penarikannya dilakukan menggunakan syarat-syarat tertentu gitu ya, tidak bisa menggunakan cek, biliet giro gitu, tidak bisa. Biasanya dalam tabungan itu hanya dilakukan penarikannya itu bisa melalui slip penarikan, kemudian ATM ataupun melalui transfer juga bisa. Nah, tadi definisi tabungan itu sudah disebutkan oleh Linda, itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, sekarang tujuan tabungan itu dapat menaikkan minat masyarakat, itu yang khususnya untuk menabung, kemudian meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank. Yang ketiga, mengantisipasi persaingan antar bank. Dan yang keempat, dapat menghimpun dana dari masyarakat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa bank itu adalah sebuah badan usaha yang usahanya adalah menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya kepada masyarakat. Ya. Kemudian manfaat tabungan itu bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Yang pertama adalah oleh siapa? Nasabah itu sendiri. Dan yang kedua adalah bagi banknya. Kira-kira kalau kalian sebagai nasabah, apa manfaat yang kalian peroleh? Mudah apa? Melakukan transaksi. Kalau bagi bank apa manfaatnya? Apa? Abang bisa apa? Ya betul, bisa dapat menyalurkan dana yang dimiliki
Dan untuk yang kinestetik, karena kita punya bank itu yang namanya bank profit, kalian boleh bertanya secara langsung kepada petugas yang ada di sana nih, kepada petugas banknya. Kalian siap? Siap. Belum mengajarkan, ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan kalian boleh bisa langsung mengerjakan tugasnya dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab. Ya, silakan. Deal. Kak, mau narik dana. Iqbal, kenapa kamu lebih milih menarik dana daripada dari tabungan? Karena tidak ada biaya administrasi. Oh iya. Don. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Apakah seru pembelajarannya? Kita lanjutkan ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu diskusi. Silakan wakilan dari masing-masing kelompoknya nanti tampil dari memperkenalkan, kemudian silakan dijawab pertanyaannya apa, kemudian diskusikan dengan kelompok yang lain. Sudah paham? Silakan dimulai kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati. Saya Gali. Nama saya Dira. Nama saya Chelsea. Nama saya Kila. Nama saya Reva. Nama saya Hinda. Nama saya Media. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan tentang persaingan usaha perbankan dan dompet digital. Saat ini masyarakat terutama remaja sudah sering menggunakan dompet digital seperti aplikasi Dana, GoPay, Shopify, Omo, dan lain sebagainya untuk melakukan transaksi sehari-harinya. Sedangkan untuk menggunakan produk perbankan seperti tabungan yang memiliki fasilitas internet, bank cenderung kurang berminat karena adanya administrasi. Sehingga bank harus melakukan strategi untuk mengajak masyarakat, terutama remaja, agar produk-produk perbankan tidak kalah dengan dompet digital. Setelah membaca teks di atas, jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana strategi bank yang harus dilakukan agar masyarakat khususnya remaja agar tertarik menggunakan produk perbankan? Bisa melakukan promosi dan menjelaskan keuntungan manfaatnya. 2. Menurut kelompok kalian, mengapa remaja lebih memilih produk digital dibandingkan dengan produk perbankan? Transaksi digital lebih aman dan dapat dilacak dengan lebih mudah, yang mengurangi potensi terjadinya penipuan. Nomor 3, bagaimana seharusnya sebagai remaja dalam memilih produk dompet digital dalam transaksi? Membuat perangkat pelindung kata sandi, selalu lindungi dompet digital Anda dengan kunci, baik berupa kode sandi unik, pemindaian sidik jari, atau ID wajah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan dari kelompok kedua bertanya dulu. Kelompok Ayu, silakan yuk. Ya. Sebelumnya, mohon izin Ibu, izin untuk bertanya. Sebutkan apa saja jenis-jenis
yang kurang menyukai dengan produk jasa bank. Kurang gimana? Boleh diulang nggak? Silakan diulangi lagi pertanyaannya, katanya kurang kedengeran. Jadi kenapa remaja kurang menyukai dengan jasa bank? Produk jasa bank. Karena adanya administrasi. Betul, karena adanya administrasi. Terus sama lebih mudah dompet digital. Nah, katanya lebih mudah dompet digital. Kasih tepuk tangan untuk silakan untuk kembali. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita telah belajar melalui LKPD, pembayaran kerja peserta didik. Sekarang ini ternyata produk perbankan itu memiliki tantangan itu persaingan dengan dompet
menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tuh, makasih tepuk tangan. Aku mau tanya nih, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian mengalami kesulitan? Bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini? Coba ada yang mau menceritakan? Wah, Ayu, silakan Ayu. Menurut saya, pendapat tentang pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dan metode pembelajarannya mudah dipahami. Kasih tepuk tangan. Untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan untuk buku yang akan datang, kita akan belajar mengenai akuntansi tabungan. Silakan kalian boleh mencari referensi dari buku, dari video, atau dari yang lagi untuk pembelajaran yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Hayati, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Bandung. Pada pertemuan kali ini yaitu percakapan pasca observasi. Saya ditemani oleh Ibu Irma Yanti ya selaku rekan guru yang telah
pembelajaran yang